Sepeda. Perkenalkan, nama saya Bella Fitriani, bisa dipanggil Bella dari kelas 8B. Hari ini saya akan mewawancarai Bu Titi selaku koordinator Rumah Bahasa Sepeda. Oleh karena itu, yuk simak video presenter saya. Let's go! Oke Sobat Ija, sekarang saya sudah bersama Ibu Titi. Bagaimana kabar Bu Titi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apakah Ibu sudah siap untuk saya wawancarai? Siap, silahkan. Dari mana ini ya? Dari kelas 8B. Iya, redaksi majalah? Oh, saya tim jurnalistiknya. Iya, bukan redaksinya. Oh, tim jurnalistiknya. Iya, oke, silahkan. Sebagai pembuka, bisa kita awali dengan biodata Ibu. Oh iya. Bu Titi mengajar di SMP 3 sudah 30 tahun lebih. Mulai tahun 90. Oh, sudah lama Ya, Bu. sudah lama. Bu Titi kelahiran tahun 1963. Jadi kurang 2 tahun sudah pensiun. Sudah lama banget sebagai guru. Iya, Bu. Iya, Bu Titi dulu juga pembina jurnalistik lama loh. Oh, Pembina jurnalistik termasuk pembina majalah tahun Pijar. berapa, Bu? Sebelumnya mulai Pijar ada itu kan tahun 2000. Waktu itu dirintis oleh Bapak Haji Suntari, terus vakum, terus hidupan kembali oleh Bu Titi sekitar tahun 2000 kalau tidak salah itu. Terus sampai sekarang alhamdulillah bisa berjalan terus, Ya, intensitasnya sudah bagus sampai sekarang. Ini entah sudah episode berapa itu ya? Sudah disimpan 4. Oh, edisi 44. Iya. Iya, begitu ya. Ya, Bu. Apa tujuan utama mendirikan program Rumah Bahasa Sepeda tersebut? Tujuannya Ya. untuk yang pertama, tujuan adanya rumah bahasa itu supaya bisa memberikan pelayanan dan pelatihan bagi semua peserta didik. Memberikan pelayanan, pelatihan dalam pembelajaran berkarya di bidang bahasa. Baik itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Jadi di situ nanti bisa memberikan pelayanan dan pembelajaran yang baik. Di samping itu juga nanti diharapkan bisa mempraktekkan penggunaan bahasa melalui komunikasi secara praktek dan tulis. Jadi nanti di situ anak-anak para peserta didik bisa mempraktekkan secara langsung baik lisan maupun tulis dari ketiga bahasa itu. Karena nanti di situ konsepnya ada ruangan untuk pojok-pojok bahasa. Ada pojok basa Jawa, ada English corner, ada pojok bahasa Indonesia. Jadi di situ yang suka bahasa Jawa ya ke bahasa Jawa, suka bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi betul-betul keterampilan berbahasa nanti di situ diasah secara lisan maupun tulis. Yang ketiga tujuannya lagi adalah untuk mengadakan berbagai kegiatan supaya nanti menghasilkan karya literasi bagi anak-anak. Iya, Bu. Jadi lomba literasinya misalnya ada lomba mading, ada lomba menulis puisi dan sebagainya. Dan ini dalam rangka launching rumah bahasa ini rencananya kan mengadakan lomba untuk anak-anak SD. Oh, Untuk bahasa daerah itu lomba nembang mocopat. oh iya. Untuk bahasa Indonesia lomba membaca puisi. Untuk bahasa Inggris lomba bercerita pengalaman pribadi. Ini pesertanya untuk anak SD. Ini masih proses penilaian. Nanti yang 5 besar akan diundang ke sekolah sebagai finalis. Wah. Ya, direncanakan nanti setelah Lebaran. Iya, setelah pandemi. Ya, sambil kita launching rumah bahasa untuk menampilkan diambil kejuaraannya itu. Dan yang terakhir ini mewujudkan keterampilan bagi peserta didik dalam menggunakan bahasa nasional, kemudian menggunakan bahasa ibu dan bahasa Inggris di lingkungan
sekolah dan pergaulan. Jadi supaya anak-anak terbiasa di lingkungan sekolah menggunakan bahasa Jawa pinter, menggunakan bahasa Indonesia juga benar juga oke, bahasa Inggris juga mahir. Ya, jadi gitu. Itu nanti bisa dibilang bahasa daerah terawat, bahasa Indonesia bermartabat. Ya, tetap melestarikan bahasa Jawa, menggunakan bahasa Indonesia, tapi juga bisa bahasa Inggris itu ya. Ya. Bagaimana latar belakang didirikannya rumah bahasa SPK tersebut? Latar belakangnya bahasa itu kan sebuah komunikasi. Ya, Komunikasi itu perlu dibiasakan sejak dini. sejak ya sehari-hari supaya terampil dan terbiasa. Nah, karena bahasa kita yang di sekolah itu kan bahasa Jawa, mata pelajarannya Indonesia dan Inggris. Bagaimana ketiga-tiganya ini bisa nanti dipraktekkan secara bersamaan dengan baik. Jadi seperti tadi tujuannya. Latar belakangnya ya supaya anak itu tadi latar belakangnya karena kita memandang anak-anak dalam berbahasa itu lebih ke tulis, tetapi kalau praktek lisannya ini masih terhambat, kurang lancar. Baik bahasa Inggris ini kalau mengerjakan soal kan seneng karo tulis, tapi kalau lisan kan masih agak ya, apalagi bahasa Jawa. Iya, Bu. Bahasa Jawa itu di rumah enggak pernah dipakai, di sekolah hanya seminggu sekali 1 jam, kemudian media ya tidak ada, Ya, makanya kan tidak terbiasa. bahasa-bahasa yang Inilah gaul-gaul. terobosan latar belakangnya kenapa mengadakan rumah bahasa. Di situ nanti anak-anak bisa mempraktekkan komunikasi dengan sesama teman, dan itu nanti akan dicarikan pendamping. Jadi kalau ingin bahasa Jawa ada pendampingan bahasa Jawa, ingin praktek komunikasi bahasa Inggris ada pendampingan Sendiri. bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia saya kira sudah pinter ya. Iya, Bu. Itu Setiap hari iya latar dibicarakan. belakangnya begitu. Berdasarkan rencana awal, rumah bahasa SPK ini akan memberikan layanan pengembangan kompetensi siswa dalam bahasa apa saja. Itu tadi bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Sudah ya, terima jelas tadi ya. Apa saja fasilitas yang akan diberikan kepada siswa-siswi yang tertarik dengan program rumah bahasa tersebut? Nah, yang diberikan nanti fasilitasnya tentunya adalah koleksi-koleksi buku ketiga bahasa itu tadi. Koleksi-koleksi buku, karya-karya dari anak-anak. Dan ini sebentar lagi akan terbit antologi karya anak dan guru. Jadi guru-guru membuat karya nanti dikumpulkan dalam sebuah antologi yang akan juga di-launching pada saat launching rumah bahasa. Kemudian anak-anak juga demikian. Ada beberapa yang dikumpulkan membuat karya cerpen, itu nanti dicetak dalam satu karya antologi cerpen anak-anak. Ini masih dalam proses cetak ini nanti, dan akan ada ISBN-nya karya-karya itu. Ini fasilitasnya tadi adalah koleksi-koleksi bacaan, literasi ketiga bahasa itu. Kemudian juga nanti ada diusahakan, ini mudah-mudahan nanti bisa berhasil, sekolah mengusahakan ada studio studio bahasa yang nanti mungkin bisa digunakan untuk mapel lainnya, apalagi di masa seperti ini. Mudah-mudahan doakan saja ini diusahakan ada sebuah studio. Kemudian nanti ada fasilitas media seperti televisi di situ. Kemudian anak-anak nanti bisa belajar langsung televisi yang program belajar itu ya, yang ada 3 bahasa itu. Mungkin bisa anak-anak di situ kan ada nanti disiapkan headset di pinggir-pinggir ruangan itu, nanti bisa dilihat. Itu nanti anak-anak bisa langsung belajar menggunakan headset dengan media
di TV yang ada itu. Tapi ini masih proses, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana, terrealisasi. Selanjutnya, siapakah yang merencanakan pembangunan rumah bahasa SPK tersebut? Ya, ini sebetulnya yang merencanakan ini awalnya adalah dari hasil pemikiran Bapak Kepala Sekolah. Bapak Fathul. Ya, kemudian dikoordinasikan, dikomunikasikan dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu guru. Jadi kita bekerja sama. Ini yang dulu lab bahasa menjadi rumah bahasa. Jadi nanti ya ini menjadi karya bersama. Apakah target utama dari diadakannya program rumah bahasa tersebut? Target utamanya nanti bisa menghasilkan alumni lulusan yang betul-betul bisa berkarya dengan ketiga bahasa itu. Bisa menghasilkan karya, bisa mempraktekkan dengan baik. Komunikasi. Iya, bisa berkomunikasi baik lisan maupun tulis dan bisa menghasilkan karya itu nanti. Karya apa dalam bahasa Indonesia? Misalnya ya cerpen bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Jawa ya bisa menghasilkan banyak produk-produk karya-karya sastra Jawa atau tulisan yang lain. Bahasa Inggris ya mungkin bacaan-bacaan sederhana bahasa Inggris. Jadi nanti harapannya, visi kedepannya, sebagaimana visinya, visi rumah bahasa itu kan diharapkan nanti bisa menjadi pusat pengembangan keterampilan berbahasa dan berkarya dengan bahasa. Jadi dengan bahasa, bisa berkarya dengan bahasa itu tadi, ada karyanya itu nanti visi kedepannya. Setiap anak kalau bisa berkarya malah luar biasa. Bagaimana penataan ruangan rumah bahasa tersebut? Kalau penataan ruang ini masih dalam proses ya. Yang pasti ini sudah ada rak-rak buku, kemudian supaya nyaman dilengkapi dengan AC, ada lokal untuk pembelajaran, ada lokal nanti untuk belajar ketiga bahasa itu. Jadi iya, satu lokal nanti untuk pojok basa Jawa, pojok bahasa Indonesia, English corner. Kemudian satu tempat lagi, satu lokal lagi untuk pembelajaran. Itu. Program apa saja yang akan dicanangkan rumah bahasa dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat ini seperti tadi lomba keterampilan berbahasa untuk anak-anak SD se-Kabupaten Tuban. Ini dalam waktu dekat. Kemudian cetak karya antologi karya siswa dan guru. Jadi ini karya literasi kerjasama dengan tim gerakan literasi sekolah. Ya. Kemudian waktu dekat lagi 3 program ini adalah launching rumah bahasa. Ini dalam waktu dekat itu 3 itu. Siapa saja yang dilibatkan dalam penyiapan rumah bahasa ini? Yang dilibatkan dalam menyiapkan rumah bahasa ya semua guru-guru dari ketiga bahasa itu. Jadi semua guru bahasa Jawa, semua guru bahasa Indonesia, semua guru bahasa Inggris itu. Apa yang akan dilakukan tim rumah bahasa apabila program ini tidak sesuai harapan? Ya namanya program, kita memprogramkan yang baik, kita pikirkan, rencanakan yang baik, matang, yang terukur, artinya bisa diukur keberhasilannya. Jadi nanti bisa dilaksanakan, tetapi ada kalanya sesuatu itu tidak berjalan sesuai dengan rencana. Manusia merencanakan tapi Allah yang menentukan. Lah, itu andaikan tidak terlaksana tahun ini, ya nanti tahun depan kita laksanakan mana-mana yang belum terlaksana. Namanya program, kita rencanakan, kalau tidak terlaksana sekarang, ya berikutnya. Tahun berikutnya. Iya. Apa harapan Ibu dengan diadakannya program tersebut? Harapannya Bu Titi, ya
semoga nanti anak-anak bisa betul-betul memanfaatkan tempat, peluang, kesempatan yang sudah diberikan oleh sekolah untuk memperdalam, untuk bisa mengaktualisasikan diri di bidang bahasa dengan maksimal. Sering-sering saja datang ke rumah bahasa supaya nanti bisa lebih sering, lebih baik, bisa berkomunikasi. Harapannya itu. Harapannya apa ya? Semua program bisa terlaksana dengan baik. Di antaranya adalah tadi sesuai visinya, bisa berkarya dengan bahasa, menghasilkan karya. Syukur-syukur karya itu yang bisa menghasilkan kalau diterbitkan di sebuah majalah, di media sosial, itu kan ada honornya. Nah, itu kan malah lebih bagus. Adakah pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada siswi SMP Negeri 3 Pesan-pesan. Iya, terkait program tersebut. Iya, pesan-pesan ini kepada anak-anakku semua, siswa SMP Negeri 3 Tuban, kelas 7, 8, 9, khususnya kelas 7, 8, kalau nanti pandemi sudah berakhir, sudah belajar di sekolah, normal lagi. Ini mari betul-betul kita fungsikan rumah bahasa itu dengan maksimal. Diasah keterampilan berbahasanya, keterampilan berbicaranya, berbicara dalam arti berbicara yang positif, keilmuan ini untuk menuangkan gagasan baik secara lisan maupun tulis, karena tidak semua orang mampu mengungkapkan pikiran dan gagasan dengan sistematis, dengan runtut, koherensinya bagus, tidak semua orang. Inilah perlunya nanti di rumah bahasa itu bisa dikembangkan. Jadi manfaatkan kelas 7, 8. Kalau kelas 9 mungkin sebentar lagi lulus. Lah harapannya nanti kelas 7 demikian, yang kelas 8 naik kelas 9, kelas 7 naik kelas 8, seperti itu. Nah, di sini jurnalistik majalah Pijar mungkin nanti bisa ikut mensosialisasikan rumah bahasa ini supaya betul-betul menarik minat anak-anak. Baik, Bu, sudah menyempatkan waktu untuk wawancara hari ini. Semoga Ibu selalu sehat. Cukup. Dan diberi rezeki yang lancar. Amin, amin, amin. Terima kasih doanya. Ya. Gitu. Ya, terima kasih semuanya.